Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mikail. Di sini saya akan menerangkan biodiesel mikroalga. Latar belakang. Salah satu upaya dari beberapa negara untuk meningkatkan kemandirian energi dan menghindari krisis energi nasional adalah menyiapkan alternatif bahan bakar nabati yang potensial, yakni berasal dari bahan biomasa mikroalga. Biomasa mikroalga mendapat fungsi utama karena memiliki beberapa keunggulan dengan biomasa dari nabati lainnya. Keunggulan dari biomasa mikroalga adalah merupakan bahan bakar energi yang dapat diperbarui dan mempunyai kemampuan dalam pengaruh emisi gas CO2. Potensi biodiesel mikroalga di Indonesia dan dunia. Dua, mekanisme produksi biodiesel mikroalga. Yang ketiga, performa proses biodiesel mikroalga. Keempat, potensi aplikasi biodiesel mikroalga di Indonesia. Produksi biodiesel dari biomasa mikroalga. Secara umum, produksi biodiesel dari biomasa mikroalga dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap sesuai dengan tahapan pada proses produksi utama, yakni tahap produksi biomasa, tahap produksi minyak alga, dan tahap produksi biodiesel. Di sini ada gambar atau secara urut-urutan produksi biomasa, tahap produksi minyak alga, dan tahap produksi biodiesel. Keberadaan input dan output dari proses produksi biodiesel akan dianalisis dan digunakan sebagai acuan perhitungan keekonomisan dan kelayakan usaha produksi bahan bakar nabati ini. Secara global, beberapa input-output yang diprioritaskan antara lain pada tahap subproduksi biomasa mikroalga. Untuk menghasilkan produksi biomasa mikroalga dibutuhkan secara lain air sebagai media tumbuh, nutrien atau pupuk, dan input gas CO2. Selain input material, pada sub tahap ini dibutuhkan energi listrik. Input energi listrik pada proses ini dipakai untuk keperluan menggerakkan pedal well yang berguna untuk mencampurkan mikroalga dalam media mengendap dan tumbuh selalu homogen. Sebagian besar kebutuhan listrik dalam proses ini juga digunakan untuk keperluan pemanenan. Pada akhir subproduksi dihasilkan limbah air berupa air sisa saringan biomasa. Air limbah ini berpotensi menimbulkan pencemaran tanah karena mengandung sisa-sisa produk dan biomasa yang tidak tersaring. Prospek pengembangan BBN Indonesia. Pembangunan perekonomian suatu negara membutuhkan energi yang digunakan untuk memproduksi barang dalam industri seperti plastik, semen, produk, dan lain-lain. Energi juga dibutuhkan untuk kepentingan penerangan, transportasi, dan fasilitas manusia lainnya. Dengan meningkatkan populasi dan perkembangan ekonomi yang meluas akan menjadi peringatan penggunaan bahan bakar fosil. Peningkatan kebutuhan energi pada tiap negara ini akan meningkatkan seiring dengan besarnya kepentingan negara tersebut dalam meningkatkan pendapatan per kapita GNP Gross National Product mereka. Dalam GNP akan meningkatkan pula kebutuhan akan bahan bakar fosil dan selanjutnya akan meningkatkan pengerukan sumber daya alam yang terbatas ini. Dampak lain dari upaya pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan konsentrasi CO2 dan atmosfer.
dan potensi perubahan iklim yang signifikan akibat gas rumah kaca tersebut. Biaya produk biodiesel mikroalga. Biaya produk biodiesel dari biomasa mikroalga menjadi pertimbangan yang utama untuk menjadikan acuan perhitungan secara finalisal dalam menetapkan jenis BBN ini sebagai alternatif penyuplaian bahan nasional berbahasil telah literatur menyatakan bahwa biaya produksi diesel mikroalga sebesar 3,72 US dollar atau untuk membedakan pengaruh penurunan biaya terhadap penambahan inflasi pada proses produk tersebut, maka biaya produk biodiesel juga mempertimbangkan upaya peningkatan proses produk dalam hal penggunaan bahan material dari limbah seperti sumber media dari limbah cair dan sumber gas CO2 dari pembakaran boiler atau dari cerobong pabrik. Biaya produk biodiesel mikroalga dengan inflasi pemanfaatan limbah tersebut dilaporkan beberapa peneliti dapat menurunkan biaya produk sebesar 0,56 US dollar. Biaya produksi biodiesel mikroalga dapat diturunkan dengan manfaat side produk proses seperti serat biomasa, kandungan potensi sel atau asma aminon, dan kandung karbohidrat. Beberapa peneliti menyatakan bahwa pengolahan lanjut dari proses biodiesel dapat menghasilkan gliserol sebesar 1-3% atau setara dengan 0,72 US dollar. Bahan dan metode. Metode penelitian dimulai dengan melakukan review literatur. Pengalihan literatur merupakan topik identifikasi output dari proses produksi biodiesel dari biomasa mikroalga dan biaya-biaya yang digunakan selama proses tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan proses produksi biodiesel dari biomasa mikroalga yang dikumpulkan dari literatur, jumlah dan laporan yang tercatat dan up to date. Sampel penelitian adalah kegiatan proses produksi biodiesel yang dipilih sesuai dengan kriteria pemilihan dan seluruh data yang dikumpulkan. Sampel penelitian ditetapkan dengan metode quad sampel. Data yang dapat diolah dan diintegrasi secara manual dengan MS Excel. Variabel utama yang digunakan dalam proses ini adalah data input dan output yang diperoleh dari produksi biodiesel dan biomasa mikroalga. Data tersebut diolah untuk mendapatkan nilai profitabilitas dengan menggunakan persamaan data tersebut, variabel input dan output, dan proses produksi biodiesel menjadikan sebagai data kontrol. Sebagai pembandingan pertama digunakan variabel inovasi pada proses produksi dengan pemanfaatan limbah cair dan emisi gas CO2, sedangkan sebagai pembandingan kedua digunakan inovasi pada pengembangan side produk menjadi produk yang bernilai ekonomi. Manfaat hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa penggunaan bahan bakar minyak dari pirolisis minyak jelantah dapat digunakan untuk energi alternatif yang ramah lingkungan dan mudah dikembangkan. Kesimpulan, profitabilitas biomasa mikroalga sebagai bahan baku bahan bakar nabati dapat ditentukan dengan pertimbangan harga minyak mentah yang menjadi kompetitornya. Pada kondisi harga minyak mentah sebesar
US dollar, maka biaya produk bahan baku minyak alga tidak boleh lebih dari 6.080 per liter. Profitabilitas biodiesel mereka dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi produktivitas melalui pemanfaatan limbah sebagai input produk dan meningkatkan produk tambahan. Nah, sekian dari saya Ibnu Mikael. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan atau unsur kata yang salah. Terima kasih.